Jumpa kembali dengan kami dari Komite Keperawatan bersama dengan saya Nurse Debat. Sesuai dengan agenda di bulan Juli 2023 ini, kita akan bersama-sama mengikuti sharing dari Komite Keperawatan mengenai collaborative care, di mana kegiatan kita di saat ini disampaikan untuk perawat dan juga bidan di Rumah Sakit Baptis Kediri, dengan manfaat bahwa collaborative care ini dapat diterapkan untuk teman-teman perawat dan juga bidan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri melakukan kolaborasi di dalam kerja tim, di dalam kegiatan sehari-harinya. Agenda studi yang akan kami sharingkan dari Komite Keperawatan mengenai collaborative care, ada beberapa hal yang akan kami sharingkan, yaitu tentang apa sih manfaatnya dari collaborative care tersebut, kemudian gimana kok itu bisa terjadi adanya suatu collaborative care, dan juga nanti ada beberapa pengertian, bagaimana dasar-dasarnya, model-model yang dipakai apa saja, sampai cara membangun collaborative care itu sendiri bagaimana caranya. Jadi kita akan bersama-sama kita belajar supaya pelayanan kita di Rumah Sakit Baptis Kediri, baik dari perawat maupun bidan, dapat menjadi lebih baik lagi. Ya, di masa saat ini, pelayanan kesehatan itu tergantung dari bagaimana tenaga profesional kesehatan merumuskan cara untuk bekerja sama. Karena model-model multidisiplin tidak lagi dapat mendukung kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan yang semakin ke depan semakin lebih kompleks lagi. Karena tidak ada satupun profesi kesehatan yang mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh pasien secara utuh. Maka dari itu, diperlukanlah suatu collaborative care pada saat kita memberikan layanan kepada pasien. Bagaimanakah cara itu kita lakukan? Kita mesti mengetahui dulu apa profesi kita, apa yang menjadi peran dan juga tugas tanggung jawab kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita harus bekerja sama dengan profesi yang lain, karena tidak mungkin dalam satu profesi itu bisa menguasai seluruh kemampuan dari berbagai profesi-profesi yang ada pada saat ini. Gitu ya. Nah, praktek interdisiplin atau interprofesional adalah suatu bentuk kerjasama kemitraan di dalam tim kesehatan. Dan pastinya di dalam tim kesehatan tersebut melibatkan berbagai profesi kesehatan. Dan jangan lupa, di dalam tim tersebut kita juga harus melibatkan pasien ataupun keluarga pasien. Melalui koordinasi dan juga kolaborasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan bersama seputar permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada pada pasien kita. Nah, pendekatan interdisiplin ini sangat bermanfaat untuk menjembatani supaya tidak terjadi tumpang tindih peran para praktisi kesehatan yang ada. Maka dari itu, pada saat kita merawat seorang pasien, dibutuhkan di dalamnya ada tenaga medis, yaitu dokter, ada perawat, mungkin juga ada bidan, ada ahli gizi, ada apoteker, dan profesi-profesi yang lainnya. Karena dari kerjasama berbagai multidisiplin ini sangat berpengaruh untuk mengambil keputusan bersama mengenai permasalahan yang timbul di dalam kesehatan pasien tersebut. Tim pelayanan interdisiplin itu menekankan kepada pendekatan yang secara holistik dan bekerja sama secara interdependen melalui collaborative care. Melalui collaborative care tersebut, itu memastikan berbagai kebutuhan pasien
yang perlu diperhatikan dan perlu terlayani dengan baik. Collaborative care ini dirancang untuk menyelaraskan berbagai profesi yang saling terlibat. Begitu banyaknya profesi yang menolong untuk memberikan pelayanan kepada pasien ini, dibentuklah suatu layanan kolaboratif dengan rancangan untuk menyelaraskan. Jadi dari kondisi yang ada di pasien yang kita rawat ini, kira-kira dari segi disiplin A perlunya apa, disiplin B perlunya apa. Nah, jadi itu nanti akan diselaraskan dan mencapai suatu keputusan apa yang harus dilakukan, apa keputusan-keputusan yang akan dikerjakan untuk pasien yang kita rawat tersebut. Kita masuk di dalam definisi bahwa kolaborasi itu sendiri memiliki arti inisiasi atau kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pekerja yang memiliki profesi berbeda, ya. Jadi tidak hanya perawat, tidak hanya bidan saja, tetapi banyak profesi yang ada di dalamnya yang hubungannya itu diperkuat dalam bentuk kemitraan, ditandai dengan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Jelas tujuannya di sini adalah bagaimana memecahkan permasalahan yang terjadi atau timbul pada pasien yang kita rawat. Mengadakan suatu pengakuan dan penghormatan terhadap kekuatan dan perbedaan masing-masing. Jadi kita banyak profesi dalam tim tersebut, kita harus mengakui bahwa dari sudut pandang profesi ini memiliki cara pandangnya masing-masing dan memiliki kekuatannya masing-masing. Kita juga harus bersikap adil, efektif di dalam mengambil keputusan, sehingga di dalam kolaborasi tersebut dapat terjalin suatu komunikasi yang jelas dan teratur. Mau dibawa kemana nih tujuannya untuk perawatan si pasien ini. Gitu ya. Kemudian untuk pengertian berikutnya, kolaborasi adalah bekerja bersama-sama, khususnya dalam usaha menggabungkan pemikiran. Jadi dari dalam satu tim tersebut ada banyak profesi yang terlibat dan pastilah ada banyak pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk permasalahan pasien ini dapat terselesaikan, itu digabungkan bersama-sama dan pastilah untuk mencapai kesembuhan bagi si pasien tersebut. Saya tidak mengambil banyak pengertian dari kolaborasi, tetapi dari dua pengertian tersebut, saya pikir sudah mencakup apa yang menjadi dasar pengertian ataupun pemikiran sebagai fondasi awal apa sebenarnya makna dari kolaborasi care tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai dasar-dasar kolaboratif care. Jadi di dalam dasar-dasar kolaboratif care ini ada berbagai macam dasar yang diperlukan untuk mencapai suatu kolaboratif care, di mana salah satunya adalah komunikasi, kemudian respect dan juga kepercayaan, kemudian ada memberikan dan menerima atau yang bisa kita sebut dengan feedback, kemudian pengambilan keputusan, dan pastilah karena banyak profesi di dalamnya, mungkin juga akan timbul suatu konflik, dan kita juga memerlukan suatu manajemen konflik di dalam collaborative care tersebut. Kita akan masuk di dalam penjelasannya satu persatu, di mana dasar-dasar yang pertama adalah mengenai komunikasi. Dalam segala bentuk apapun itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting pada saat kita melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Ya, komunikasi sangat dibutuhkan dalam kita melakukan kolaborasi. Karena kenapa komunikasi itu penting? Di dalam kolaborasi tersebut, kita memerlukan suatu pemecahan masalah yang lebih kompleks. Seperti di awal tadi bahwa
permasalahan pasien itu semakin ke depan semakin kompleks, tidak semakin sederhana. Jadi kita memerlukan suatu komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah pasien yang kompleks tersebut. Komunikasi yang efektif dapat dimengerti oleh seluruh anggota tim merupakan hal dasar yang sangat penting di dalam kita melakukan kolaborasi care. Yang selanjutnya adalah sikap hormat dan mempercayai bahwa kita tidak boleh mengesampingkan di dalam kita berkolaborasi. Di situ banyak sekali multidisiplin ilmu yang ada. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, dan kita harus juga mempercayai bahwa pemikiran-pemikiran yang diambil oleh para profesional ini pastilah ada eviden base-nya. Kenapa para profesional ini melakukan hal tersebut untuk kasus pasien ini? Mereka pastilah sudah memiliki evidence base yang ada dan itu bisa diterapkan di dalam perawatan pasien. Jadi hal-hal untuk saling menghormati, menghargai, memberikan kepercayaan, itu juga perlu disampaikan secara verbal maupun non-verbal kepada profesional tersebut. Dalam hal ini, sikap respect dan juga memberikan kepercayaan itu dapat dilihat, dapat dirasakan dalam penerapan pekerjaan kita sehari-hari. Kita pasti mengalaminya di dalam pekerjaan kita setiap harinya ya. Kalau ada orang yang respect atau memberikan kepercayaan kepada profesi kita, itu bisa terlihat dan kita bisa merasakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam kolaboratif atau kerjasama tim yang kita bentuk, yang kita lakukan, bahkan kita alami sehari-hari. Kemudian dasar yang berikutnya adalah feedback. Jadi kita memberikan sesuatu dan kita juga menerima sesuatu tersebut. Ya. Feedback ini dipengaruhi oleh persepsi seseorang, pola hubungan, harga diri, emosi, lingkungan, serta waktu. Sifat dari feedback ini bisa negatif dan juga positif. Saya rasa ini juga bisa atau mungkin juga dialami oleh kita semuanya bahwa feedback yang kita dapatkan itu tidak melulu positif. Kadang ada feedback yang negatif, ya, karena memang kita bekerja dengan banyak orang, tidak hanya dengan satu orang saja. Bahkan feedback ini bisa kita dapatkan dari pasien ataupun keluarga pasien tersebut. Nggak apa-apa, karena ini adalah hal yang wajar, hal yang normal, tetapi kita harus memiliki emosi yang stabil, kemudian juga kita harus balik lagi menyadari standarnya bahwa kita bekerja bersama dengan orang banyak, kita pasti akan mendapatkan feedback yang bermacam-macam, entah itu dalam bentuk negatif maupun positif. Jadi kita harus menerima feedback itu. Dan kita pun juga boleh untuk memberikan feedback kepada rekan kolaboratif kita. Ya, jadi dari hal-hal apa yang sudah diberikan oleh rekan kolaboratif kita, kita bisa memberikan feedback pada mereka. Gitu. Tentunya untuk memberikan feedback tersebut kita tidak serta-merta tidak ada rasa respect, tidak ada rasa menghargai kepada teman kolaboratif kita, tetapi dengan cara yang masih apa ya istilahnya memperhatikan rasa hormat bahwa oh ini loh yang sudah kamu kerjakan kepada pasien ternyata masih belum kelihatan hasilnya. Apakah dari profesimu ada hal yang perlu diperbaiki atau ada hal yang perlu ditingkatkan atau kita perlu menunggu dulu dari apa yang sudah diprogramkan karena pastilah pada saat kita memberikan intervensi kepada pasien tidak langsung serta-merta terjadi perubahan dan itu juga memerlukan waktu untuk terjadinya perubahan pada si pasien tersebut. Gitu ya, teman-teman.
Kemudian pengambilan keputusan. Jadi karena banyaknya profesi yang saling terlibat di dalam collaborative care tersebut, pastilah kita harus mengambil suatu keputusan. Nah, di sini diperlukan pengambilan keputusan oleh clinical leader, yaitu dalam hal ini adalah dokter atau dari pihak medis, eh, mengambil suatu keputusan untuk mewujudkan bahwa kolaborasi yang dilakukan itu efektif untuk menyatukan data kesehatan secara komprehensif yang didapatkan dari pasien, sehingga itu bisa menjadi sumber informasi bagi seluruh anggota tim yang ada. Jadi kita juga harus memiliki hati yang legowo, gitu ya. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita akan apa istilahnya kita berikan kepada anggota tim kita, dan itu nanti akan diambil suatu keputusan. Kita akan melakukan rawatan yang seperti apa kepada pasien ini, gitu ya. Dan itu akan diputuskan oleh clinical leader, dan kita harus mengerti, memahami tujuannya ini nanti kemana. Dan kita semua profesi-profesi atau profesional-profesional yang ada di dalam tim kolaboratif tersebut jadi paham, oh keputusan yang diambil oleh clinical leader ini adalah keputusan A. Jadi perawatan yang kita berikan dari pihak profesi bidan maupun juga perawat harus mengarahnya ke keputusan A yang diambil oleh clinical leader tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pastilah ada konflik yang akan terjadi di dalam suatu bentuk collaborative care ini. Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi konflik di dalam kita melakukan collaborative care tersebut? Kita harus melakukan yang namanya manajemen konflik, teman-teman. Untuk menurunkan konflik, maka kita masing-masing anggota harus memahami peran kita dan juga fungsi kita masing-masing. Peranku sebagai perawat, peranmu sebagai bidan, peran Anda sebagai ahli gizi, peran Anda sebagai fisioterapi, peran Anda sebagai apoteker, peran Anda sebagai dokter. Jadi kita harus mengerti peran kita masing-masing, dan yang penting juga adalah kita mengerti, memahami kita itu berfungsinya sebagai apa, gitu ya. Dan kita juga harus melakukan klarifikasi persepsi. Oh, dari kami perawat, kami mempersepsikan seperti ini. Dengan kasus yang ada, dengan kondisi yang ada pada pasien tersebut, kami mempersepsikan terjadi hal semacam ini. Dan kami merencanakan tindakan seperti ini dengan fungsi atau memiliki guna seperti ini. Kenapa kita melakukan atau merencanakan tindakan seperti ini kepada pasien ini? Karena kami memiliki tujuan seperti ini. Nah, itu namanya klarifikasi persepsi. Dan juga menunjukkan harapan melalui tujuan yang kita sampaikan itu tadi. Kemudian juga kita perlu mengidentifikasi kompetensi, ya. Jadi kita tahu bahwa di bidan, di perawat kita memiliki beberapa kewenangan klinis kita masing-masing. Kita memiliki kompetensi kita masing-masing. Dan dari kewenangan klinis yang kita miliki itu, kita tidak semuanya berwenang penuh. Ada beberapa hal yang kita dalam supervisi. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita perlu identifikasi juga. Kemudian mengidentifikasi tumpang tindih peran. Jangan sampai ada terjadi tumpang tindih peran. Karena banyaknya interdisiplin atau multidisiplin yang ada di dalam tim tersebut, kita harus melakukan negosiasi peran dan tanggung jawab. Oh, ini tidak sesuai dengan peran saya. Saya mengusulkan bahwa untuk yang melakukan tindakan ini adalah profesi A. Karena itu lebih apa istilahnya sesuai dengan kewenangan
dan rinciannya. Kayak gitu ya. Jadi memang kita perlu melakukan negosiasi di dalam eh, perawatan kepada pasien apabila terjadi manajemen konflik gitu. Supaya tidak terjadi tumpang tindih peran. Nah, itu adalah dasar-dasar dari collaborative care dan pada saat ini teman-teman kita mulai masuk kepada model-model collaborative care. Apa saja modelnya? Kita memiliki 5 model dalam collaborative care ya. Yang pertama adalah fully integrated measure, kemudian ada partially integrated measure, yang ketiga adalah joint program office, yang keempat adalah joint partnership with affiliated programming, dan yang kelima adalah joint partnership for issues of advocacy. Nah, jadi dari beberapa model ini kita akan bahas satu persatu. Nantinya kita untuk collaborative care yang ada di dunia kesehatan itu kita yang ada di posisi yang mana? Kita bisa melihat gitu ya. Ya, kita masuk dari yang model yang pertama yaitu fully integrated measure. Nah, jadi teman-teman untuk bentuk kolaborasi yang di model pertama ini, itu setiap bagian dari tim memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama untuk tujuan yang sama. Ini contohnya adalah di dalam satu tim, isinya itu cuma satu profesi. Namun, di dalam satu tim yang isinya satu profesi tersebut, itu saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Misalkan tim kita di dalam keperawatan atau di kebidanan ya dalam satu shift tersebut gitu ya, kita memiliki satu profesi yaitu perawat di dalam timnya dalam satu shift tersebut gitu kan. Tujuannya untuk pasien A hari ini apa, rencananya apa, ya kita melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Paham ya untuk fully integrated measure ini. Kemudian model yang kedua itu adalah partially integrated measure. Dalam bentuk kolaborasi ini, setiap anggota dari tim memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuannya yang sama. Ini contohnya adalah dalam satu tim terdiri lebih dari satu profesi. Tanggung jawabnya pasti berbeda, karena profesinya lebih dari satu. Tapi ingat, tujuannya itu sama. Ya. Nah, jadi dalam satu tim ini kita punya perawat, kita punya bidan, gitu ya. Contohnya adalah pada saat kita melakukan ponek di IGD. Nah, ada pasien dengan infarktu, di situ ada satu tim yaitu perawat bidan, misalkan kayak gitu ya. Itu ada dua profesi yang berbeda, itu memiliki tanggung jawabnya yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk memberikan layanan kepada pasien ponek yang notabene dia sedang infarktu, gitu ya. Nanti jikalau terjadi partus di ponek di IGD, mereka akan melakukan perannya masing-masing gitu teman-teman. Yang bidan melakukan perannya sebagai bidan, yang perawat akan melakukan perannya sebagai perawat. Tidak ditinggalkan begitu saja, si bidan ini melakukan partus di situ. Tetapi ada beberapa hal yang perawat bisa lakukan di situ. Gitu loh. Nah, itu adalah contoh dari partially integrated measure. Kemudian yang ketiga adalah joint program office. Ini adalah bentuk kolaborasi yang tidak memiliki tujuan bersama, tetapi memiliki hubungan pekerjaan yang menguntungkan bila dikerjakan bersama. Nah, ini biasanya contohnya adalah jarang sekali ada di dunia bisnis, ada di dunia kesehatan. Kebanyakan dia itu ada di dunia bisnis. Para bisnismen itu menggunakan joint program office, gitu ya. Kemudian joint partnership with affiliated programming ini adalah kerjasama untuk memberikan jasa dan umumnya tidak mencari keuntungan antara satu dan lain. Contohnya adalah ini dilakukan oleh kebanyakan jasa sosial karena tidak memikirkan keuntungan.
ambulan-ambulan sosial, gitu ya. Banyak sekali jasa-jasa ambulan, entah itu dari apa ya? Kalau di sini yang saya tahu ada rumah zakat itu punya ambulan sosial. Kemudian Prodamas punyanya pemerintah itu ada satu desa yang dikasih ambulan misalkan kayak gitu. Nah, jadi ini joint partnership with affiliated programming. Jadi kita bisa berjejaring ya kayak Rumah Sakit Baptis Kediri jejaring dengan kelurahan mana yang dia punya ambulan. Kalau ada warganya yang sakit, jasa sosial dari ambulan ini bisa digunakan untuk ngirim si pasien yang ada di kelurahan tersebut dibawa ke baptis misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu joint partnership with affiliated programming. Itu contohnya teman-teman. Dan kalau nggak salah ini yang terakhir modelnya adalah joint partnership for issue advocacy. Kolaborasi ini berjangka waktu yang lama, namun kasus yang ditangani berjangka waktu pendek. Kemudian menghadapi kasus baru dengan anggota tim yang sama. Nah, ini banyak sekali dikerjakan di dalam dunia kesehatan. Ya, kita dalam artian kasus yang ditangani itu berjangka waktu pendek karena pasien yang kita rawat nggak mungkin sampai 6 bulan ada di rumah sakit kita kayak gitu kan nggak ya, kita punya jangka waktu yang pendek juga. Kemudian pastilah kita dalam satu tim itu perawat, dokter, bidan, farmasis, kemudian fisioterapi itu menghadapi kasus-kasus yang baru. Bisa jadi diagnosisnya sama, tapi kasusnya itu bisa berbeda. Ya, beda pasien, gini, sama penyakit, beda pasien, beda kasus itu. Beda perlakuan juga pastinya. Gitu ya. Nah, inilah yang paling banyak digunakan di dalam dunia kesehatan. Setelah kita tahu dasarnya apa, setelah tahu kita model-modelnya apa saja di dalam collaborative care, kita sekarang masuk di dalam prinsipnya, prinsip melakukan collaborative care. Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita ada 4 prinsip untuk melakukan collaborative care, yaitu patient-centered care, kemudian recognition of patient-physician relationship, yang ketiga adalah physician as the leader clinical atau physician as the clinical leader, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dokter, ini artinya physician as the clinical leader itu adalah dokter adalah clinical leader, bukan raja, tetapi dia adalah clinical leader. Dia yang memutuskan ini mau diapakan pasiennya. Kita ngikut, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mutual respect and trust, gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang patient-centered care. Pada prinsipnya ini lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien. Sesuai dengan judulnya aja patient-centered care. Jadi pasien menjadi center perawatannya. Apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan dari si pasien tersebut, kita lebih mengutamakannya, teman-teman. Pasien dan juga keluarga merupakan pemberi keputusan dalam masalah kesehatannya. Jadi kita multidisiplin ilmu, multidisiplin profesi, kita mengkaji data-data kita, ya kan? Kita kumpulkan, lalu si dokter sebagai clinical leader dia memutuskan, oh gini kasus pasien ini, dan dijelaskan kepada pasien dan juga keluarganya. Lalu pasien sama keluarganya ini ambil keputusan. Kebanyakan mereka akan bilang, saya ngikut dok, apa yang terbaik bagi saya atau bagi keluarga saya, misalkan kayak gitu. Ya, jadi dari multidisiplin profesi itu tadi ngumpulin data,
yang kita dapatkan dari pasien, kita sampaikan melalui CPPT, yang akan dikonfirmasi oleh DPJP, lalu DPJP akan memutuskan kita mau merawat si pasien ini bagaimana, menjelaskan kepada pasien dan keluarganya apa yang akan dilakukan, tujuannya apa, dan pasien dan keluarga ini memutuskan apa yang akan mereka setujui untuk dirawat atau dilakukan dari tim profesional ini semuanya kepada saya atau keluarga saya ini. Gitu ceritanya. Kemudian yang kedua adalah recognition of patient-physician relationship. Jadi kepercayaan dan berperilaku sesuai dengan kode etik dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ya karena kita adalah seorang profesional, setiap hal yang kita lakukan harus mengacu kepada kode etik. Nah, kode etik di sini kalau dari perawat ya, karena saya perawat yang menyampaikan ini seorang perawat, ada kode etik antara perawat, dengan profesi yang lain, dengan profesi itu sendiri, gitu ya. Banyak lagi yang lainnya. Jadi memang kita harus sesuai dengan standar kode etik, ya. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, baik itu kepada pasien dan keluarganya, sebanyak apapun yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita pada saat itu, kita kudu ingat yang namanya kode etik. Kita harus menghargai, ya, tidak hanya dengan pasien dan juga keluarganya. Dengan profesi yang lain pun juga sama. Kita juga harus saling menghargai, saling menghormati, memberikan kepercayaan, berperilaku sesuai dengan kode etik yang ada. Kalau kita bicara tentang kode etik, banyak sekali yang akan kita bahas, gitu ya. Etika menerima telepon bagaimana, etika cara berbicara dengan rekan sejawat kita bagaimana, cara kita berbicara dengan pasien dan juga keluarganya bagaimana, tutur kata kita, tegur sapa kita, ya, itu menjadi perhatian yang sangat-sangat perlu kita perhatikan saat ini. Sebaik apapun terapi yang kita berikan, tetapi kalau kita tidak beretika, itu tidak akan menimbulkan kesan yang baik. Gitu ya. Jadi saya titip pesan untuk ini, kita ingat kita memiliki kode etik. Ya, kita saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan kepercayaan kepada satu sama yang lain supaya kita itu menjadi tenaga profesional yang beretika. Oke. Selanjutnya, physician as the clinical leader. Nah, jadi dokter itu adalah clinical leader. Jadi dari berbagai pengkajian-pengkajian yang kita lakukan kepada pasien, kita tulis, kita dokumentasi, dan itu akan dibaca oleh DPJP, dan ia akan melakukan tugasnya untuk mengambil sebuah keputusan sebagai clinical leader. Apa yang akan dilakukan? Tujuannya apa nantinya? Harapannya apa nantinya ke depannya dengan pasien yang akan kita rawat ini? Dan itu harus dipahami seluruh anggota tim dan harus dikerjakan oleh seluruh anggota tim. Tujuannya satu, profesinya banyak, tetapi dengan banyaknya profesi ini harus mengerti, memahami
tujuan dari clinical leader ini nanti apa toh untuk si pasien ini, maka kita akan memberikan pilihan-pilihan, rencana-rencana yang akan kita berikan kepada pasien tersebut, supaya tujuannya yang utama ini tadi tercapai. Gitu. Kemudian adalah mutual respect and trust. Kita mesti bukan menimbulkan ya, menciptakan saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing. Kita harus percaya nih dengan profesi yang lainnya. Kalaupun toh ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, kita bisa mengklarifikasi seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya, betul nggak nih? Oh, ternyata kurang betul. Dan yang diberi klarifikasi pun harus memiliki hati yang legowo. Oh iya ya, betul ya. Terima kasih loh sudah ngingetin saya. Gitu. Alangkah indahnya kalau kita kerja kayak gitu, ya kan? Nah, sebagai contoh adalah apa yang saya kerjakan dalam 3 bulan terakhir ini ya. Jadi saya dengan Dokter Eva ini adalah Kabid Pelayanan Medis. Jadi ada sesuatu hal yang dicatat oleh perawat, contoh simpelnya aja, GCS. GCS-nya nggak sesuai, gitu ya. Teman-teman dokter akan eh, menyampaikan hal tersebut kepada Dokter Eva. Nah, Dokter Eva akan menyampaikan ke saya. Nah, saya akan turun ke teman-teman di mana tempat penulisan GCS yang kurang tepat itu tadi, gitu ya. Di situ saya tidak akan memarahi teman-teman, saya tidak akan menjudgment, tidak akan ngeceng, tetapi akan klarifikasi. Pasien Anda dengan diagnosis ini, GCS-nya bagaimana? Dia akan jawab, oke, kita lihat di CPPT yang ini. Apakah sesuai dengan pada saat Anda melakukan pengkajian? Nah, ini yang namanya klarifikasi, teman-teman. Oh, iya maaf. Maafkan saya. Karena saya tadi begini. Saya nggak perlu sebutkan ya alasannya kenapa. Oke, dibetulkan. Ya, setelah dibetulkan, saya kembali eh, menyampaikan kepada bidang medis. Tadi rekan kami profesi perawat terjadi begini sehingga melakukan penulisan GCS seperti ini. Dan saya sudah klarifikasi, sudah dibetulkan, disesuaikan dengan kondisi pasien. Sudah selesai. Gitu. Nah, suatu saat teman kita, profesi perawat, juga menemukan sesuatu hal yang kurang tepat dari medis. Saya juga akan menyampaikan kepada bidang medis. Bidang medis akan klarifikasi dan akan mereka betulkan. Setelah klarifikasi dan sudah dibetulkan, Dokter Eva akan ngomong lagi ke saya, sudah dibetulkan ya debat. Terima kasih untuk klarifikasinya. Begitu juga dengan saya, sudah dibetulkan ya dok. Terima kasih klarifikasinya. Nah, enak kan kerja kayak begini, gitu. Nah, itu adalah mutual respect and trust antar profesi, gitu ya. Oke, masih banyak contoh-contoh yang lain, tetapi saya nggak perlu cerita. Kalau saya cerita di sini, kita akan presentasi sampai 1 minggu kelamaan, dan nanti teman-teman jadi jenuh. Itu saja contohnya dari mutual respect and trust, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah manfaat collaborative care. Pastilah ilmu, teori, salah satunya adalah collaborative care ini punya suatu manfaat, gitu kan? Nah, yang pertama adalah kemampuan dari pelayanan kesehatan yang berbeda dapat terintegrasikan sehingga terbentuk tim yang profesional, ya kan? Profesinya banyak diintegrasikan jadi satu sehingga ada suatu tim yang fungsional sesuai dengan fungsinya masing-masing, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, kayak gitu.
Collaborative care juga memiliki manfaat bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan jumlah penawaran pelayanan meningkat sehingga masyarakat mudah menjangkau pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah bagi tim medis dapat saling berbagi pengetahuan dan profesi lain menciptakan kerjasama tim yang kompak. Kita jadi tahu nih, oh kalau pasien dengan diagnosis A, kasusnya yang begini, dari keperawatan ternyata punya trik sendiri. Dari kebidanan punya trik sendiri. Dari gizi pun punya trik sendiri. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata profesi lain itu punya keberagaman dan memiliki kompetensinya masing-masing. Dan itu saya nggak bisa melakukan tanpa mereka. Gitu kan? Jadi kalau saya punya kasus pasien yang begini, contoh saya misalkan dokternya nih ya, saya punya pasien kasus dengan seperti ini, saya akan kolaborasi dengan perawat. Mereka pasti akan punya plan tersendiri untuk memberikan layanan kepada pasien ini. Saya akan kolaborasi nih dengan bidan, karena dia punya plan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya tinggal bilang aja sebagai dokter, sebagai clinical leader tadi, pasien ini kasusnya begini, mari kita rawat, tujuannya seperti ini. Dan mereka akan kerja sendiri tuh, perawat, bidan, gizi, mereka akan bikin plan sendiri untuk mencapai tujuan yang kita bikin dari clinical leader itu tadi, gitu loh. Dan kita bisa tahu, oh, kita punya pengetahuan yang baru dari berbagai macam profesi tersebut, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Ya, karena profesional itu unik sekali. Mereka punya cara-cara mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh clinical leader. Sehingga pelayanan kesehatannya itu semakin berkualitas dengan cara menggabungkan berbagai keahlian tersebut melalui collaborative care. Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas serta efisiensi sumber daya. Sumber daya yang yang ada seperti apa? Kita maksimalkan itu sehingga bisa produktif, bisa efektif, bisa efisien, meningkatkan kepuasan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Kalau kita sebagai profesionalisme itu dihargai, ada saling respect satu sama yang lain, dipercaya, gitu kan? Maka kita sebagai profesional itu akan memiliki kepuasan. Nah, dampak dari kepuasan yang muncul dari profesionalisme adalah loyalitas akan muncul. Kerjanya pun jadi puas. Gitu loh. Kemudian peningkatan akses ke berbagai pelayanan kesehatan. Sudah pasti ya, karena banyak multidisiplin itu tadi, jadi akses ke berbagai layanan kesehatan itu menjadi semakin meningkat. Terjadi efektivitas dan efisien dalam pelayanan kesehatan sudah pasti juga, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama. Jadi batasan-batasannya itu jelas, tugasnya jelas, fungsinya jelas. Sehingga kita bisa menghargai, menghormati. Oh iya, terserah, kita nggak usah mencampuri pekerjaan dia, karena pastilah si profesional tersebut melakukan plan tersebut itu punya dasar, punya evidence base, praktis yang mereka sudah berdasarkan keilmuan mereka masing-masing. Untuk tim kesehatan itu sendiri, kita bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Ini sangat penting jikalau pada suatu saat kita menemukan kasus yang sama. Itu akan menjadikan pengalaman, oh dulu aku pernah nih ngelawat yang seperti ini. Dan itu bisa menjadi pengetahuan kita dan menjadi keterampilan kita. Nah,
Bagaimana caranya untuk membangun collaborative care? Ya, yang pertama adalah kita pastikan semua anggota tim bertemu secara berkala untuk mendiskusikan agenda ke depannya seperti apa. Mungkin kalau yang ini kita masih belum ini ya, kecuali ada kasus yang betul-betul langka, kasus yang betul-betul kompleks, kita akan bertemu. Ini biasanya difasilitasi oleh rekan kita yang ada di MPP, manajer pelayanan pasien atau case manager biasanya, atau biasanya kita gabung dengan mahasiswa praktek profesi nurse, yang istilahnya kita sebut dengan ronde keperawatan. Di situ kita akan bicara banyak dan akan berdiskusi agenda ke depannya itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan semua tim kesehatan terlibat dalam setiap rencana. Ya, kita harus melibatkan dalam rencana yang akan kita lakukan, semua tim kudu tahu. Tujuan merawat pasien ini adalah A. Kita merencanakan apa? Nah, dalam tim keperawatan yang akan kita rencanakan, tim kita kudu mesti tahu juga gitu. Saling mengenal antar anggota tim agar dapat berkontribusi dengan baik. Gimana caranya kita nggak kenal satu sama lain? Kita mau memberikan kontribusi yang seperti apa? Sedangkan kita nggak kenal dengan anggota tim kita ya. Jadi kita harus mengenal anggota tim kita ya. Oh, dari gizi adalah Ibu A, dari fisioterapisnya adalah Bapak B, kayak gitu misalkan. Sehingga kita bisa berkontribusi, gitu ya. Dari pengkajian perawat, oh kok ini mulai kemerahan ya di kulitnya, apakah dia perlu di fisioterapi, mungkin miring kanan, miring kiri, dan sebagainya. Kita berkontribusi itu sudahan di dalam tim. Kemudian komunikasi harus terjalin dengan baik dan rutin dilakukan. Ini sudah kita lakukan dengan baik juga komunikasi di tempat kita, baik itu secara timbang terima, serah terima, kemudian apa ya, secara tertulis baik itu di lembar transfer ataupun di CPPT. Kemudian berikutnya saling percaya, mendukung dan menghormati. Ini yang perlu ditingkatkan ya. Kita harus saling mempercayai profesi yang satu dengan yang lain, saling mendukung dan menghormati. Tidak hanya dengan profesi yang lain. Dalam satu profesi pun kita juga harus saling menghormati. Dalam satu tim kita sendiri, entah itu di dalam keperawatan maupun di bidanan, kita harus menumbuhkan rasa saling percaya, saling mendukung, dan saling menghormati. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakailah bahasa Indonesia yang betul. Karena bahasa Jawa yang kasar itu agak kurang menghormati atau menghargai. Pada saat kita berbicara dengan yang lebih senior di atas kita. Bahkan dengan teman yang sejajar pun, kalau kita berbicara dengan bahasa Jawa yang biasa, itu kalau saya dengar itu agak terlalu kasar ya. Jadi lebih baik berbicara dengan bahasa Indonesia, karena itu akan memunculkan sifat saling menghargai, menghormati. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang. Kita juga sudah melakukan evaluasi ini ya, melalui pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan, itu adalah salah satu bentuk kita melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki layanan di masa yang akan datang. Menghargai setiap pendapat dan kontribusi semua anggota tim. Pendapat anggota tim kita, kontribusi yang diberikan, kita harus menghargai. Jangan istilah Jawanya itu nyepelek ke. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi dia menyampaikan pendapatnya, memberikan kontribusinya,
itu pasti dia sudah melalui tahap-tahap mulai dari pengkajian, dan dia mungkin juga sudah, oh kalau yang kasus seperti ini tuh harusnya dilakukan seperti ini. Jadi kita patut menghargai. Jadi buang jauh-jauh sikap untuk menyepelekan orang lain. Begitu teman-teman. Oke, nah terasa ya kita sudah sampai di penutup ya. Eh, Memberikan pelayanan kepada pasien diperlukan kolaborasi yang baik antar profesional pemberi asuhan atau PPA. Karena yang kita layani adalah makhluk hidup, kita perlu berkolaborasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Di dalam kolaborasi, setiap anggota tim harus terlibat dalam setiap rencana yang diagendakan. Seperti yang saya jelaskan barusan, jadi satu tim kita sendiri di keperawatan atau di kebidanan, itu perlu tahu rencana yang kita agendakan untuk pasien ini apa. Makanya itu kita perlu yang namanya timbang terima. Dan timbang terima itu mesti diikuti. Supaya tahu rencananya pasien A itu apa, rencananya pasien B itu apa, supaya kita itu tidak melenceng sendiri. Gitu ya. Kemudian menjaga komunikasi yang baik dan dilakukan secara kontinu adalah kunci dari kolaborasi. Ya, itu tadi ya. Kalau kita menjaga komunikasi yang baik, dilakukan secara kontinu, pada saat satu shift kerja nggak diem-dieman, kita berkomunikasi, ya itu adalah kunci dari kolaborasi sebetulnya. Karena kita bekerja dengan banyak orang, kita perlu komunikasi. Kita perlu saling berkomunikasi yang saling menghargai. Wes toh, kalau kita komunikasinya baik dan dilakukan secara kontinu, kolaborasi itu akan berjalan dengan baik. Kondisi kerja jadi nyaman, dan enak kita melakukan pekerjaan atau layanan kita kepada pasien. Bersikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tepo seliro antara yang satu dengan yang lain. Jangan dikira pelajaran yang kita dapatkan pada waktu kuliah tentang etika, tentang kode etik, itu cuman pelajaran yang ada di kampus pada saat kita berkuliah saja. Enggak, ya. Itu perlu kita terapkan di dalam kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Bahkan tidak hanya di pekerjaan kita, di kehidupan kita pun sehari-hari, kita mesti menerapkannya. Adem ayem pastilah kalau kita menerapkan apa yang betul, yang sesuai dengan protokol, yang sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mendengarkan sharing saya mengenai collaborative care, dan harapannya ini bisa diterapkan di dalam pelayanan teman-teman semuanya, baik perawat maupun bidan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri, karena sekali lagi kita bekerja dengan banyak orang, kita harus menumbuhkan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempercayai satu sama lain agar terbentuk kolaboratif care yang baik, lingkungan kerja nyaman, lingkungan kerja sehat, dan pastilah pasien yang kita rawat pun juga merasakan kenyamanan pada saat dirawat di tempat di mana kita bekerja, gitu ya. Ke depan akan banyak sharing-sharing dari saya yang akan saya sampaikan. Eh, Mungkin yang terencana adalah kita refresh tentang risiko jatuh dan double check pemberian obat. Nanti akan ada info selanjutnya, gitu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih teman-teman boleh mengikuti sharing diklat internal Komite Keperawatan yang boleh saya sampaikan pada saat ini.
Saya berharap ini bisa kita betul-betul kita praktekkan, kita terapkan di dalam pekerjaan kita, karena kalau bukan kita sendiri yang memulai sebagai perawat maupun bidan, siapa lagi nggak mungkin profesi yang lain itu akan memulainya untuk kita, gitu ya. Mari kita kerjakan dan kita jaga profesi kita ini dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya.